أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال سبحانه في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضى وهو ولي ذلك والقادر عليه. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati Allah, kembali kita memuji Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat beriringan salam untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang perjalanan kehidupan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita menyimpulkan tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya Allah Jalla wa ala satu-satunya. Sebagaimana juga telah kita jelaskan beberapa ayat Al-Quran yang menceritakan keagungan Nabi kita yang mulia, dan juga beberapa kisah serta kejadian yang terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya. Hal itu adalah berhubungan dengan karamah dan juga termasuk dari mukjizat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pembahasan kita malam ini, Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, adalah kondisi Arab, keadaan Arab sebelum datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin kita telah banyak mendengar dan sudah banyak membaca bagaimana kondisi dan situasi Arab sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan terkadang kita ingin bertanya sebuah pertanyaan yang terkadang membutuhkan sebuah jawaban. Kenapa Allah Jalla wa'ala mengutus Rasulullah itu di kota Mekah? Kenapa enggak di Indonesia gitu? Ada yang sampai bertanya seperti itu. Bahkan ada yang berlebihan malah, kalau sekiranya Rasulullah diutus di Indonesia, maka bahasa Indonesia itu akan menjadi bahasa orang Islam. Allah menciptakan segala sesuatu itu memiliki hikmah yang sangat banyak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita yang mulia di kota Mekah? Kenapa dikhususkan di kota Mekah? Tidak di Palestina, tidak di Mesir, tidak di Syria, dan tidak di Indonesia, tetapi dikhususkan di kota Mekah. InsyaAllah akan datang keterangannya lebih lanjut bimasyiatillahi Jalla wa'ala. Bapak dan ibuku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang jelas ya, dari segi agama maka hampir-hampir dikatakan tidak ada lagi orang yang memegang agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali hanya 4 orang saja. Hampir-hampir dikatakan tidak ada lagi di kota Mekah
atau di Jazirah Arab secara umum, orang yang masih berpegang dengan agamanya Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Saking banyaknya mereka yang sudah mengambil Tuhan-Tuhan mereka dan sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah Jalla wa'ala. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, mereka menceritakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kami terkadang mengambil batu-batuan sebagai Tuhan yang kami sembah. Kami bawa ketika kami melakukan safar dan perjalanan, kami bawa bersama, ikut serta bersama kami. Ke di mana kami istirahat, kami taruh Tuhan kami tersebut, kami letakkan, kemudian kami tawaf di sekitarnya. Kalau sekiranya kami mendapatkan batu yang lebih cantik, ukurannya yang lebih menarik, Tuhan yang lama kami tinggalkan, kami ambil Tuhan yang baru. Kita berpikir, Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah, kemana akal mereka? Seperti itu pertanyaan kita, dan itulah realitasnya. Bahkan sebelumnya pernah kita singgung, ketika salah seorang doktor dari kota Madinah, kota Nabi kita alaihi salatu wassalam, berangkat ke India. Dan di sana beliau menemukan sebuah rumah ibadah. Di dalamnya bukan orang yang sedang beribadah, akan tetapi tikus yang berkeliaran. Lebih dari 2000 ekor tikus. Datanglah ke tempat ibadah tersebut salah seorang profesor doktor. Bukan orang awam, tetapi profesor doktor. Sujud di hadapan tikus tersebut, mengeluhkan permasalahannya, mengharapkan solusi dan mengharapkan bagaimana jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian syekh yang datang dari kota Madinah ini menegur sang doktor dan profesor doktor. Kenapa Anda menyembah binatang-binatang tidak punya akal ini, yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat? Di mana ini Anda? Kata beliau, dalam masalah keyakinan jangan dibantah saya. Ini keyakinan saya. Subhanallah. Makanya tidak ada yang pantas kita ucapkan, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kecuali hanya memuji Allah Jalla wa'ala. Nikmat Islam yang telah Allah berikan kepada kita, kita tumbuh dalam keadaan seorang muslim, dari keluarga yang muslim, di lingkungan muslim. Nikmat yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dengan nikmat aman yang kita rasakan sekarang. Itulah yang mereka sembah. Terkadang bebatuan, terkadang pohon yang mereka sembah, terkadang kurma yang mereka jadikan Tuhan. Ketika datang musim kemarau, atau mungkin belum datang saatnya untuk mereka memanen kurma-kurma tersebut, bahan perbekalan dan bahan sandang pangan mereka di dapur sudah habis. Akhirnya mereka minta izin, wahai Tuhanku, maaf ya, terpaksa kami makan. Insya Allah juga akan datang keterangan di peperang Uhud, Amr bin Jamuh, salah seorang sahabat, Amr bin Jamuh radhiyallahu anhu wa ardhah, yang memiliki patung di rumahnya. Kemana-mana dibawa. Terkadang diposisikan di rumah beliau, mungkin di sini pasnya. Terkadang ditaruh di tempat yang lain. Pokoknya aman. Sang anak beliau, sang anak yang bernama Abdullah, telah masuk ke dalam Islam terlebih dahulu. Beliau berusaha bagaimana sang bapak juga bisa masuk ke dalam Islam. Beliau gak memaksanya, namun beliau meminta agar bapaknya lebih berfikir secara jernih, dengan akal yang sehat. Apa yang dilakukan oleh sang anak? Ketika sang bapak di malam hari tidak berada di rumah, sang anak mengangkat berhala yang disembah oleh bapak tersebut, dibuang ke sebuah selokan yang penuh dengan kotoran. Besok paginya sang bapak sampai di rumah. Biasanya orang-orang Arab kalau pulang dari safar, mereka melapor dulu kepada Tuhannya. Sampai di sana nggak ketemu Tuhan. Kemana Tuhan saya?
Dicari, ditanyakan kepada tetangga, nggak ada yang tahu. Masya Allah, hilang Tuhannya. Setelah itu akhirnya ditemukan di sebuah selokan yang penuh dengan kotoran. Sambil beliau mencuci dan membersihkan, aduh kasihan engkau wahai Tuhanku, siapa yang tega melakukan hal seperti ini denganmu? Kalau ketemu oleh saya akan saya bunuh orangnya. Kemudian dibawa lagi ke rumah, dikasih wewangian, ditaruh lagi di sana. Besok malamnya sang bapak nggak di rumah lagi. Sang anak diangkat lagi Tuhan sang bapak, dibuang lagi ke kotoran. Bahkan di sana ada bangkai seekor anjing yang sudah bau. Sang bapak ketika pulang ke rumah, hilang lagi Tuhannya. Kemana Tuhan saya perginya? Akhirnya beliau cari, ketemu di tempat yang sama. Namun kelebihannya sekarang berada di samping seekor bangkai anjing yang sudah bau. Kemudian beliau bersihkan. Di saat itu beliau berpikir, apa yang beliau pikirkan? Tuhan saya saja tidak bisa menyelamatkan dirinya dari bangkai anjing ini, lalu bagaimana dia bisa menyelamatkan saya? Akhirnya di saat itu juga ditinggalkan berhalanya. Kembali beliau pulang ke rumah, kemudian menanyakan kepada anaknya bagaimana Islam itu sebenarnya. Sampai akhirnya radhiyallahu anhu warḍah menemui Nabi kita alaihi salatu wassalam dan beliau masuk dalam Islam. Bukan hanya sampai di sana, pembahasan lebih rincinya insyaallah di peperangan Uhud, dan kaki beliau pincang. Ketika di peperangan Uhud, kita singkat ceritanya, ya Rasulullah, izinkan saya dengan kaki yang pincang ini untuk menginjakkan atau menginjak surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, Allah telah memberikan izin dan uzur kepadamu wahai Amr, agar engkau tidak ikut berperang bersama kami. Sudah, anda istirahat saja di rumah. Anda memiliki uzur syar'i untuk tidak berangkat bersama kami. Kata beliau, tidak ya Rasulullah, peperangan Badar sebelumnya saya ingin berangkat bersama anda, namun anak-anak saya melarang, tidak mengizinkan saya untuk berangkat bersamamu berperang. Sekarang izinkan saya ya Rasulullah, semoga dengan kaki yang pincang ini saya bisa menginjak surga Allah Jalla wa'ala. Sampai akhirnya radhiyallahu anhu warḍah meninggal di peperangan Uhud. Bapak, ibu, kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pertanyaan bagi kita, dari mana mereka memulai menyembah berhala-berhala sebagaimana yang pernah kita dengar ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah? Di sana ditemukan lebih dari 360 berhala. Dari mana mulainya? Di awal atau dimulai oleh salah seorang yang bernama Amr ibn Luhai. Ya, namanya Amr ibn Luhai. Beliau berada dari kota Yaman. Dia berasal dari kota Yaman. Kemudian beliau melihat orang-orang menyembah berbagai macam Tuhan yang sangat banyak. Ada yang menyembah ini, ada yang menyembah ini, dan ada yang menyembah yang lain. Berangkatlah Amr ibn Luhai ke kota Syam, ke arah Syam, ke arah Palestina dan Syria sekarang. Sampai beliau di sana, beliau menemukan orang-orang sedang menyembah patung. Beliau tanyakan, oh, apa yang kalian sembah? Kalian menyembah berhala-berhala ini? Kata mereka, iya. Kalau begitu Tuhan kalian lebih baik dari Tuhan kaum saya. Akhirnya beliau mintalah salah satu dari berhala tersebut yang dinamakan dengan Hubal. Ya, Hubal yang merupakan berhala pertama di kota Mekah. Akhirnya beliau bawa dari kota Syam Hubal tersebut, kemudian diletakkan di dekat Ka'bah. Sampai mereka menyembah. Bahkan seluruh nazar, semua nazar, kalau sekiranya orang Arab bernazar, maka nazar tersebut dipersembahkan di hadapan Hubal. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim? Ra'aitu Amr bin Luhai. Saya melihat Amr bin Luhai, kata Rasulullah, yajurru qasbahu finnar.
dia sedang menarik ususnya di dalam neraka. Menarik ususnya di dalam neraka. Dan dialah orang yang pertama yang membawa berhala ke kota Mekah. Akhirnya mereka, orang-orang Mekah tersebut, menyembah berhala tersebut sebagaimana mereka menyembah tuhan-tuhan mereka yang lain. Ada lagi namanya Lata, dan ada Uzza, dan ada Mana. Namun yang pertama di antara Tuhan mereka adalah Hubal. Sebagaimana insyaallah akan datang keterangannya ketika kita menceritakan nazarnya Abdul Muttalib. Beliau bernazar kalau sekiranya memiliki 10 orang anak, maka salah satu akan disembelih. Sebagaimana insyaallah akan datang keterangannya beserta dengan penjelasan riwayat tersebut. Itu tentang permasalahan agama yang tersebar di kota Mekah. Mereka menyembah bebatuan, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah Hubal. Kalau dari segi akhlak bagaimana? Akhlak mereka, Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah, ya, kita ceritakan sedikit saja. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi dalam kitabnya Hadza Habib ya Muhib. Ya, dalam kitab beliau ya, Hadzal Habib ya Muhib. Beliau menyebutkan ada lebih kurang 10 atau 11 kebiasaan-kebiasaan jelek orang-orang Arab. Mungkin kita ingin bertanya, terkadang ada juga yang di luar berbicara, untuk apa permasalahan jahiliyah ini kita bahas? Itu sudah berlalu waktunya. Sebagaimana yang akan datang keterangannya seperti berjudi, minum-minuman keras, nikah istibdah, kemudian setelah itu peperangan, kemudian masalah perempuan membuka aurat, kan sudah berlalu waktunya. Untuk apa kita bahas? Akan kita ketahui insyaallah sebagaimana dikatakan oleh Umar Ibn Khattab, innama tunqadu ural islami urwatan urwah idza nasa'a fil islami ma lam ya'rifil jahiliyah. Sesungguhnya kata Umar Ibn Khattab, akan terputus ikatan Islam itu sedikit demi sedikit ketika muncul generasi di dalam Islam mereka tidak mengenal kehidupan jahiliyah. Akan kita lihat yang pertama ya adalah qimar, perjudian. Perjudian itu sudah merupakan permainan yang biasa bagi mereka. Ya, dan sampai sekarang juga. Minum-minuman keras. Bahkan ahli sejarah menyebutkan kepada kita, minuman-minuman keras yang mereka minum itu seperti air putih bagi kita. Di mana-mana. Dan mereka meminumnya seperti kita meminum air putih. Kemanapun mereka pergi selalu di sana ada khamar. Ketika datang Islam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, apa kata dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain bukan Anas bin Malik, apa kata Anas? Waktu itu saya sedang menuangkan tuak kepada Abi Talhah. Tiba-tiba datang seruan salah seorang dari utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa khamar telah diharamkan. Kata Abu Talhah, Anas coba lihat. Siapa yang menyeru tersebut? Siapa orangnya? Apa yang telah dia beritahukan? Kata Anas, telah sampai berita dan barusan telah turun wahyu kepada Rasulullah, sesungguhnya khamar telah diharamkan. Apa kata Talhah bin Ubaidillah? Ya Anas, fa'ahrikiha. Langsung tuangkan semua tuak ini dan pecahkan seluruh kendi-kendinya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Tuak yang merupakan minuman yang biasa bagi mereka.
Kalau sekiranya di meja nggak ada tuak, kurang rasanya minuman tersebut. Sekarang datang perintah dan turun ayat, khamar itu haram hukumnya. Wahai Anas, tolong tuangkan semua tuak tersebut dan hancurkan seluruh kendi-kendinya. Coba kita lihat bagaimana hati mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innal khamra hurrimat. Ketahuilah sesungguhnya khamar dan tuak tersebut telah diharamkan. Langsung mereka di saat itu juga meninggalkannya. Itu yang pertama ya. Yang pertama mereka melakukan perjudian. Yang kedua minum minuman keras. Yang ketiga nikah istibdah. Apa itu nikah istibdah? Ya, maaf ya ibu-ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika sang istri bersih dari haidnya, maka sang suami memerintahkan sang istri untuk bergaul dengan salah seorang orang mulia di kota Mekah. Untuk apa? Untuk mendapatkan keturunan dari seorang laki-laki yang mulia. Subhanallah. Hilang rasa cemburu seorang suami. Ya. Disuruh sang istrinya untuk pergi ke laki-laki yang lain untuk digauli supaya demi mendapatkan keturunan yang mulia. Kalau sekiranya sudah jelas suaminya, istrinya ini hamil dengan laki-laki tersebut, maka sang suami silahkan ingin menggauli istrinya ataupun tidak, sampai sang istri melahirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan bukan hanya sampai di sana. Bahkan seorang perempuan di masa jahiliyah digauli oleh 3 sampai 9 orang laki-laki. Ketika dia hamil kemudian melahirkan, nah di saat itulah sang perempuan ini memanggil ke-9 laki-laki tersebut. Dia lihat anak, dilihat hidungnya, matanya. Nah, ini anak kamu. Mesti dia mengakui itu adalah anaknya. Bahkan malah sampai di sana. Bahkan dari kalangan budak, bahkan juga orang-orang merdeka, mereka meletakkan bendera yang berwarna merah di depan rumah mereka, memberikan isyarat mereka siap untuk melayani siapa saja laki-lakinya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akhlak yang tersebar di kota Mekah waktu itu. Itu masih lumayan, bapak-bapak dan ibuku yang dirahmati Allah. Di luar Arab, ibu-ibu tuh gak ada artinya. Gak ada artinya. Bisa kita lihat bagaimana kehidupan Persia. Ya. Suami boleh-boleh saja membunuh istrinya. Bahkan sang bapak boleh menikahi anak perempuannya. Bahkan pada abad 600 Masehi itu diadakan kongres dan muktamar besar-besaran di Prancis. Menceritakan tentang apa? Apakah perempuan itu laki-laki, apakah perempuan itu manusia atau bukan? Subhanallah. Abad ke-6 Masehi diadakan muktamar besar-besaran untuk menjelaskan kedudukan kaum perempuan ini. Apakah dia dari manusia atau bukan? Kemudian mereka menyimpulkan dari manusia. Apakah dia lebih mulia dari laki-laki? Tidak. Akhirnya bagaimana? Boleh-boleh saja perempuan itu dijual di pasar dan dibunuh. Untuk masalah makan daging, nggak dibolehkan makan daging. Yang boleh makan daging hanya bapak-bapak. Yang ibu-ibu nggak boleh. Bahkan di India, kalau sekiranya sang suami meninggal, maka istri wajib dibakar hidup-hidup. Ya Allah, nggak ada nilai perempuan di saat itu. Sampai datangnya Nabi kita alaihi salatu wassalam
Dan itu bisa kita baca baik sejarah umat Islam maupun sejarah di luar Islam yang menggambarkan bagaimana kehidupan perempuan. Bahkan bukan dahulu, di sekarang saja hampir-hampir dikatakan seperti itu. Ya, kehidupan perempuan di barat sana. Ya, nggak mungkin kita jelaskan dan kita ceritakan saking bejatnya. Bahkan malah berapa banyak para artis yang bunuh diri. Kenapa? Karena dia menginginkan satu saja. Apa itu? Dia bisa menjadi seorang ibu yang mulia dalam rumah tangganya. Namun hal itu nggak bisa diwujudkan. Akhirnya dia minum racun untuk bunuh diri. Ketika Islam telah datang, subhanallah, ya, bahkan kita sampaikan dan kita ingatkan kembali, sesungguhnya Islam ini yang pertama sekali memegangnya adalah kaum perempuan, Ummuna Khadijah. Dan sesungguhnya yang menumpahkan darahnya pertama sekali demi membela agama Islam ini adalah kaum perempuan, Sumayyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Mengorbankan jiwanya demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah angkat derajat kaum perempuan, kaum Hawa yang sebelumnya mereka la qimata lahun. Mereka tidak memiliki harga diri sedikit pun. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain yang menjelaskan bahwa kaum perempuan itu enggak ada nilainya adalah kebiasaan orang-orang Arab yang membunuh anaknya atau anak perempuannya dalam keadaan hidup-hidup. Sebelumnya telah kita singgung, ahli sejarah menyebutkan sejarah Arab ada dua caranya mereka membunuh anak perempuan yang telah Allah amanahkan kepada mereka. Yang pertama, kalau sekiranya istri ingin melahirkan mungkin beberapa menit lagi atau mungkin beberapa saat lagi, sang suami di belakang rumah sudah menyiapkan sebuah lubang, ya, dan disuruhlah sang istri jongkok di sampingnya, tentu di alasnya. Kalau sekiranya yang lahir itu anak laki-laki, langsung dibawa pulang ke rumah. Kalau sekiranya yang lahir itu anak perempuan, langsung dimasukkan dan dikuburkan hidup-hidup. Makanya kata Allah, wa idzal mau'udatu su'ilah. Dan di saat itu ketika anak-anak perempuan itu dikuburkan hidup-hidup, dan mereka akan ditanya apa sebab dan apa kesalahan mereka. Bahkan dalam ayat yang lain Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira, fulan atau Abu Bakar, engkau telah dikaruniai seorang anak perempuan, langsung berubah wajahnya saat itu juga, membayangkan dia tidak ridha dan tidak menginginkan anak perempuan. Dhalla wajhu muswaddan wa huwa kadhib. Bahkan wajahnya itu kata Allah berubah kehitam-hitaman saking menahan marah, kesal kenapa anak perempuan yang Allah berikan kepadanya. Kalau sekiranya anak perempuan itu sudah berusia 6 tahun atau 5 tahun, bagaimana cara mereka membunuhnya? Sang suami mengatakan kepada istri untuk anaknya dimandikan, kemudian diberikan pakaian yang cantik, dihias, kemudian dibawa berangkat untuk melakukan safar. Kami ingin bersilaturahmi ke tetangga kita yang ada di kampung sebelah. Sang anak perempuan yang baru ber-6 tahun, berapa gembiranya, ya, jari jemarinya dipegang oleh sang ayah, digenggam oleh sang ayah. Dia mengira itu adalah sebuah kasih sayang dari sang ayah. Ketika mereka melewati padang pasir, ya, kita mengetahui bahwa padang pasir itu banyak sumber-sumber mata airnya seperti sumur di sana. Ketika sang ayah menemukan sebuah sumur, disuruhlah sang anak untuk menoleh ke dalamnya, menengok ke dalamnya, ada enggak air tuh atau bukan. Ketika sang anak menoleh ke dalam, di saat itulah didorong oleh sang ayah.
betul-betul nggak punya perasaan, ya. Tetapi itulah kondisinya. Coba bisa kita bayangkan. Saking aibnya bagi mereka, ya aib bagi mereka mendapatkan anak perempuan. Coba bayangkan, hilang akal sehat mereka dan hilang hati nurani mereka sebagai seorang ayah untuk membunuh anak perempuannya. Dan ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak perempuan itu dibunuh hidup-hidup, apa kesalahan mereka? Apa dosa mereka? Selanjutnya, Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan bukan anak perempuan saja yang mereka bunuh, tetapi juga mereka membunuh anak laki-laki. Untuk apa? Supaya anak laki-laki tersebut tidak makan bersama mereka. Dalam ayat yang lain, mereka khawatir menjadi seorang bapak yang miskin. Akhirnya mereka bunuh yang laki-laki. Bisa jadi mereka khawatir anak itu akan makan bersama mereka, atau disebabkan punya anak itu mereka akan menjadi seorang ayah yang miskin. Akhirnya dibunuh. Dan kita mengetahui Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah, sesungguhnya anak itu sudah ada rezekinya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sudah ada rezekinya. Dan kita melihat enggak ada bapak, enggak ada ibu pun anak itu juga hidup. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjamin rezekinya. Selanjutnya, di antara kebiasaan jelek di kehidupan masa jahiliyah adalah mereka orang yang mudah untuk berperang. Ya. Yang mudah tersinggung dan mudah untuk berperang. Terkadang disebabkan hal-hal yang sepele, akhirnya mereka berperang. Ya, sebagaimana juga disebutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau hijrah ke Ethiopia. Di saat itu beliau menceritakan ke Raja Habasyah, orang-orang kuat di antara kami memakan orang-orang yang lemah di antara kami. Maksudnya bagaimana? Menzalimi, menganiaya, bahkan membunuh orang-orang yang lemah di antara kami. Baik, kita dengarkan azan dulu sebentar ya. Nah,
Baik, kita ulangi kembali Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kebiasaan-kebiasaan jelek orang-orang jahiliyah, yang pertama perjudian, yang kedua minum minuman keras, yang ketiga nikah istibdha', yang keempat membunuh anak perempuan, yang kelima membunuh anak laki-laki juga. Bisa jadi disebabkan takut dan khawatir hal itu akan menyebabkan kemiskinan bagi mereka. Yang keenam, perempuan-perempuan yang tidak menutup auratnya. Yang ketujuh, banyaknya kaum perempuan yang memiliki teman-teman simpanan, ya, teman laki-laki simpanannya. Kemudian setelah itu, yang kedelapan, mereka meletakkan atau menaruh, ya, bendera merah di hadapan rumah mereka, di depan pintu mereka, untuk memberikan isyarat mereka siap melayani siapa saja yang laki-laki datang ke rumahnya. Kemudian yang kesembilan, mereka adalah orang-orang yang fanatik. Kemudian yang kesepuluh adalah kaum yang mudah untuk berperang. Dari 10 yang telah kita jelaskan ini, Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah, inilah kehidupan di masa jahiliyah. Tidak jauh beda dengan kita sekarang. Ya, apa yang kita bacakan juga ada di saat kita sekarang. Mungkin ada yang bertanya, apakah mereka tidak memiliki akhlak yang baik, Ustaz? Ada. Makanya kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak. Ini menunjukkan bagaimana orang Arab sekalipun mereka seperti ini, mereka juga memiliki akhlak. Di antaranya apa? Mereka orang-orang yang menepati janji. Secara umum, ya, mereka menepati janji. Kemudian bagaimana? Mereka adalah orang-orang yang sangat memuliakan tamu. Sampai sekarang juga kita rasakan. Ya, mereka memiliki kebaikan, akhlak-akhlak yang baik juga mereka miliki. Makanya kata Rasulullah, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan nilai-nilai akhlak. Dari pembahasan yang singkat ini, Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita menyinggung untuk apa kita membahas dan menjelaskan kehidupan masa jahiliyah yang telah berlalu, bahkan itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Untuk apa kita ceritakan sekarang? Rahasianya adalah sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, innama tunqadu urul islami urwatan urwah idza nasa'a fil islam ma lam ya'rifil jahiliyata. Sesungguhnya ikatan-ikatan Islam, hukum-hukum Islam akan terputus sedikit demi sedikit. Kapan itu, wahai Umar? Kalau sekiranya di dalam Islam muncul generasi-generasi yang tidak kenal dengan kehidupan jahiliyah. Memangnya untuk apa kita mengetahui kehidupan jahiliyah? Coba kita lihat sahabat, kenapa mereka siap mengorbankan darah mereka?
nyawa mereka, harta mereka demi Islam. Kenapa? Karena mereka mengetahui bagaimana nilai Islam. Kenapa mereka siap untuk hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan pekerjaan mereka, karib kerabat mereka, tanah kelahiran mereka, menuju kota Madinah. Kenapa? Karena mereka mengetahui bagaimana nilainya Islam. Namun kita sekarang, apa yang bisa kita korbankan untuk Islam? Kenapa? Kita enggak mempunyai perbandingan hidup. Kita lahir dalam keadaan muslim, kedua orang tua kita muslim. Enggak pernah kita melihat tetangga kita berperang. Kita enggak pernah melihat mereka minum khamar di hadapan kita, minum tua. Kita enggak menemukan perempuan-perempuan yang bejat di samping tetangga atau di samping rumah kita. Kita lahir dalam keadaan sehat di dalam Islam. Sehingga kita merasakan seolah-olah Islam tidak butuh kepada perjuangan pengikutnya. Kalau sekiranya kita kembangkan bapak dan ibuku yang dirahmati Allah, kapan seseorang itu mengetahui nilainya tauhid? Kapan dia bisa berpegang kuat dengan tauhid? Ketika dia mengetahui bahaya syirik. Namun kalau seseorang tidak mengenal tentang bahaya syirik, maka dia berpegang dengan tauhid itu hanya sekedar berpegang saja. Namun ketika dia mengetahui bahaya syirik, maka dia khawatir kalau sekiranya dia meninggal dalam keadaan syirik. Jangankan kita, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rasanya enggak mungkin Nabi Ibrahim akan menyembah berhala, tetapi mereka saking khawatirnya jatuh ke dalam perbuatan syirik, mereka berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, kapan kita merasakan nikmatnya tauhid dan kita bisa berpegang dengan tauhid? Ketika kita mengetahui bagaimana bahayanya kesyirikan. Dan selanjutnya, sesungguhnya wahai bapakku dan ibuku, saudara dan saudariku, perjuangan kita, pembelaan kita, pengorbanan kita terhadap agama Allah sesuai dengan kadar kita mengetahui Islam dan mengetahui bagaimana kondisi sebelum datangnya Islam. Di sana itu, sebagai contoh ya, ini perbuatan yang baik, ini perbuatan yang buruk. Gak usahlah jauh-jauh merokok contohnya. Alhamdulillah kita gak merokok. Ya, seseorang yang dari kecilnya, bapak-bapakku dari kecil gak pernah merokok, melihat anaknya merokok, bisa kita bayangkan bagaimana marahnya. Kenapa? Sang bapak mengetahui bahaya rokok. Bahkan kalau sempat bapak itu merokok di masa kecilnya, kemudian dia hijrah, dia tinggalkan, marahnya saking luar biasa kepada anaknya yang merokok, karena dia mengetahuinya. Ya, tapi coba mereka yang tidak mengetahui bahaya rokok, pas anaknya merokok, udah bisa cari uang, udah Pak silahkan merokok, karena nggak tahu bahaya rokok, disuruh malah anaknya merokok. Namun bapak-bapak yang pernah merokok sakit, merasakan bahaya rokok, dan melihat anaknya merokok, dah marahnya luar biasa. Kenapa? Karena dia mengetahui bagaimana bahaya yang ditimbulkan oleh merokok. Itu baru rokok. Bagaimana dengan Islam? Makanya sahabat Rasulullah SAW, pengorbanan mereka berpegang dengan agama Allah, agar agama Allah ini tidak diotak-atik, dirubah-rubah. Mereka sangat mempertahankannya. Mereka tidak mau agama Allah ini ditambah-tambah, apalagi dikurang-kurangi. Pohon yang di Hudaybiyah, yaitu dinamakan dengan pohon Syajaratul Ridwan, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para sahabat. Ya, membaiat para sahabat di sana. Siap-siap untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah kalau sekiranya mereka membunuh Utsman ibnu Affan. Rasulullah membaiat para sahabat di sana. Setelah itu nggak ada lagi pohonnya.
Ada riwayat yang menyebutkan kepada kita Umar bin Khattab yang menebangnya. Kenapa? Khawatir nanti akan diagung-agungkan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Jangankan pohon Syajaratul Ridwan, sekarang saja hammam Fir'aun, atau mungkin bahasa kita WC Fir'aun saja dikunjungi orang. Coba bayangkan, Fir'aun yang dilaknat Allah masih dikunjungi. Bagaimana kalau sekiranya Syajaratul Ridwan, pohon Ridwan itu Allah masih utuhkan sampai sekarang? Mungkin banyak yang memujanya, banyak yang menyanjung, dan banyak yang mengambil berkah di sana. Maka ada riwayat yang mengatakan kepada kita, dan ditebanglah oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu agar mereka tidak menyembahnya, mengagungnya dan menyucikannya. Dan ada riwayat yang lain yang menjelaskan kepada kita, Allah hilangkan dari mereka, Allah kaburkan, sehingga mereka tidak mengetahui lagi mana pohon Syajaratul Ridwan tersebut. Bagaimanapun juga, di saat mereka membela agama Allah, mereka menjaga kemurnian Islam, di saat itu Allah pun menjaga mereka dengan Islam. Sekali lagi Bapak dan Ibuku yang dirahmati Allah, sesungguhnya pengorbanan kita dengan Islam sesuai dengan kadar kita mengetahui Islam dan bagaimana kehidupan jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ya. Sebagai contoh yang lain juga, seorang bapak contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang suka maling, ya. Dan kita yakin enggak satu pun bapak yang maling dan dia menginginkan anaknya juga seorang pemaling, tidak ada. Ya kalau sekiranya bapaknya sehat, enggak ada. Ya. Nah, ketika bapaknya pemaling kemudian dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ada anaknya yang maling. Enggak usah banyak-banyak, enggak perlu uang 1 juta, mungkin 10.000 saja. Kita sudah bisa bayangkan bagaimana bapak itu akan menghukum anaknya. Kenapa? Karena dia mengetahui, dia pernah dulu tenggelam di masa jahiliyahnya menjadi seorang pemaling. Sekarang dia telah bertobat dan kembali kepada Allah, dan itu adalah catatan hitam yang telah dia tutup dalam kehidupannya. Seperti itu juga kita. Dan contoh yang lain mungkin ya bapak-bapakku, mungkin rezeki kita ya ada yang Allah mudahkan dan ada terkadang yang Allah cukup-cukupkan. Kita yang hidup serba cukup, terkadang untuk membangun sebuah rumah itu butuh waktu sampai 20 tahun, 30 tahun. Mengumpulkan uang sedikit-sedikit, gaji kadang-kadang 100.000 1 bulan dikumpulkan, ya Allah. Baru bisa membangun rumah setelah 20 tahun, 30 tahun. Bahasa kasarnya sudah punya tongkat sang bapak. Dibangun, alhamdulillah rumahnya cantik, bagus. Sekalipun gak secantik rumah-rumah yang lain, tapi alhamdulillah sudah berdiri rumahnya, sudah bisa dia tidur di sana, sudah bisa dia merasakan kebahagiaan sebagaimana orang lain. Datang sang anak, anaknya lahir, ya, kemudian besar. Setelah dia besar, dia menemukan rumahnya sudah cantik seperti ini. Sang anak yang masih berumur mungkin 6 tahun, 7 tahun, main tanah di luar, tanpa dicuci tangannya langsung masuk rumah, dioleskan tangannya ke dinding. Langsung bapaknya marah, cuci dulu tangannya, kotor dinding. Beli catnya aja berapa? Itu mahal, itu susah mencarinya. Sulit untuk mengusahakan rumah seperti ini. Kenapa? Sang bapak merasakan pengorbanannya. Namun sang anak enggak, dia sudah menemukan rumah yang sudah jadi. Jadi enggak seberapa nilainya. Enggak ada pengorbanan sang anak karena dia sudah menemukan rumah yang sudah berdiri. Namun sang bapak yang sudah banting tulang peras keringat untuk mendapatkan uang, kemudian mengumpulkannya, kemudian membangun sebuah rumah, berbeda pengorbanannya. Bahkan bahasa kasarnya, sekalipun kecil, jelek-jelek seperti ini adalah hasil keringat sendiri. Mereka enggak mau rumahnya dirobohkan dan enggak akan mereka jual. Ini adalah hasil keringat saya, enggak mau dirusak. Ya, kenapa? Karena bapak telah berkorban sekian puluh tahun untuk mendirikan sebuah rumah. Datang orang lain, sepele, cuma rumah segini kok. Itu beda pengorbanannya. Seperti itu kita juga yang lahir dalam Islam. Ketika kita mendapatkan kedua orang tua kita muslim, kita di lingkungan muslim, kita seolah-olah merasakan Islam ini enggak butuh kepada pengorbanan.
dan pengorbanan kita ketika Islam butuh kepada pengorbanan hanya seberapalah. Dan kita sudah menyebutkan sebelumnya kisah yang sangat singkat ya, yaitu tentang masalah yang kita kiaskan ketika salah seorang di kota Basrah, salah seorang orang awam ingin menjual tanahnya kepada seorang penjajah. Lalu dia tanyakan kepada salah seorang ulama, "Wahai syekh, wahai imam, boleh enggak saya jual tanah saya ini?" Kepada siapa? Kepada si fulan. Apa kata sang ulama ini? Tanyakan kepada Khalid ibn Walid. Siapa itu Khalid bin Walid? Sahabat Rasulullah. Kejadiannya itu baru beberapa tahun belakangan. Kok ditanya kepada Khalid bin Walid? Karena dia yang telah membebaskan tanah ini dari jajahan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Darah mereka yang telah mereka tumpahkan, nyawa mereka yang telah mereka korbankan, waktu mereka yang telah mereka semuanya persembahkan untuk agama Allah. Mereka yang mengetahui bagaimana nilai tanah ini. Gak jadi dijual. Sama dengan kita di Indonesia. Kita punya tanah, enak aja dijual kepada para penjajah. Kenapa? Kita gak mengetahui bagaimana susah payahnya orang tua kita mendapatkan sebelumnya. Jangankan itu, untuk kemerdekaan Indonesia saya coba lihat berapa nyawa orang-orang tua kita yang mesti dikorbankan. Kita nggak merasakannya, sehingga tanah yang ada bersama kita enak saja kita jual kepada musuh-musuh Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak pernah mengorbankan usaha untuk mendapatkannya. Tapi coba kita berusaha untuk mendapatkannya, butuh kepada pengorbanan. Tidak akan segampang itu kita memberikan kepada orang-orang yang telah menjajah negeri kita ini. Seperti itu juga lah ketika kita mengkiaskan ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya pengorbanan kita dengan Islam terhadap Islam sesuai dengan pengetahuan kita dengan Islam dan bagaimana keadaan dan kondisi orang-orang yang sebelum mereka mendapatkan Islam yang dinamakan dengan kehidupan jahiliyah. Wa naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.